Oke, puji nama Tuhan, Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus, Shalom. Semua yang ada di Zoom, saya menyapa semuanya, saya percaya semua dalam keadaan yang baik dan bersuka cita karena Tuhan kita baik dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Untuk memulai persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami boleh kembali bersekutu, kami boleh berkumpul walaupun melalui Zoom, tapi kami percaya kasih dan kebaikan Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Oleh karena itu kami datang mengucapkan syukur sebab Engkau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Biarlah sore hari ini kerinduan kami terus menyenangkan-Mu, meninggikan nama-Mu dengan segenap hati kami, dan lebih daripada itu Tuhan disenangkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama katakan amin. Mari kita naikkan pujian baru saudara, kita belajar, kita percaya semua karena kebaikan Tuhan kita ada sampai hari ini. Yang percaya amin. Bersama-sama belajar malam hari ini saudara. Tidak angin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari dari awal saudara, mari dengan segenap hati dengan ucapan syukur katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya harapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari dari awal lebih lagi katakan saudara, walau dunia berubah, ini yang kami percaya, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku
ku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Biar musikus naikkan pujian ini, saudara. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat segala perbuatan-Mu Tuhan. Kami ada semua karena kasih-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau setia, Kau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Tuhan, satu-satunya. Dengan percaya lebih lagi katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan. Sampai selamanya Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat benar sempurna Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Kaulah satu-satunya
segalamu Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami ada semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, dulu sekarang selamanya. Haleluya, haleluya. Oh, oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kami lihat kebaikan-Mu Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku bahagia. Lebih lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dengan ucapan syukur katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya hati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya dari aku tetap. Sekali lagi, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada semua karena
anugerah-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good. Sekali lagi katakan God, You're so good. God, God, You're so good. Oh, God, You're so good. You're so good to me. I am blessed. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointing, filled with Your power for the glory in Jesus' name. I am blessed. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointing, filled with Your power for the glory in Jesus' name. Oh, God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Katakan God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointing, filled with Your power for the glory in Jesus' name. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointing, filled with Your power for the glory in Jesus'
you're so good. God, you're so good. You're so good. Perbuatannya besar, katakan. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Mari lebih lagi katakan, kami percaya Tuhan. Perbuatannya besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Puji Tuhan. Perbuatannya besar. Pujilah. Sekali lagi katakan, perbuatannya besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Puji Tuhan. Perbuatan besar. Pujilah namanya. Pujilah namanya. Kami bersyukur Tuhan untuk perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan kami percaya oleh firman-Mu Tuhan yang akan Tuhan nyatakan malam hari ini bagi kami. Kami percaya kami terima dengan sukacita. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami firman malam hari. Diberikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya persilakan kepada Ibu Pendeta Ibu Ruth, silakan untuk membagikan firman. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam semua saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Amin. Malam ini ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya ketika mempersiapkan untuk khotbah malam ini, yaitu mengenai konsistensi, saudara. Saya mengajak melihat dulu dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 kita akan melihat di ayat yang ke-7. Ibrani pasal 11 kita akan melihat di ayat yang ke-7. Beberapa waktu yang lalu ketika saya melayani di sebuah persekutuan doa, ada seseorang yang bertanya mengenai iman. Di Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 kita akan melihat, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi jelas sekali di sini bahwa Nuh berusaha untuk menyelamatkan keluarga iman. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Seringkali saya membagikan mengenai iman. Banyak orang bertanya apa bedanya antara iman sama nekat. Karena bagi beberapa orang batasannya seperti tipis sekali antara iman dengan nekat. Bedanya jelas,
ada sebuah cerita yang mungkin sudah Bapak Ibu juga pernah baca atau dengar, di mana ada sekelompok anak muda yang dengan mereka memakai dalih dengan iman, mereka belajar untuk berjalan di atas air di satu sungai yang cukup deras. Hasilnya, saudara, bukannya mereka berjalan di atas air, tapi mereka hanyut dengan sungai yang deras. Nah, pertanyaannya, apakah itu namanya iman atau nekat? Sementara ada orang yang lain lagi beriman untuk membeli rumah, lalu kemudian membeli sebuah rumah walaupun dengan dana yang sangat limited, dan singkatnya dalam perjalanan tidak sanggup bayar. Lalu di mana bedanya antara iman dengan nekat? Bedanya simple, Bapak Ibu, bedanya pada firman Tuhan. Kalau orang yang nekat itu tidak didasari dengan perintah Tuhan dulu, tidak didasarin dengan instruksi dari Tuhan dulu, tidak didasarin dengan yang saya bilang rema dari Tuhan. Apa yang terjadi kepada iman itu adalah pasti ada landasannya, yaitu firman Tuhan dulu, rema Tuhan, janji Tuhan, nubuatan dari Tuhan, apapun istilahnya buat saudara dan saya. Nah, ketika Nuh membuat bahtera, dia bukan membuat karena nekat, sok gaya untuk menunjukkan kehebatannya. Tetapi ketika Nuh mendapatkan suara Tuhan yang dengan jelas untuk membangun sebuah bahtera karena Tuhan akan menghukum bumi, maka itulah namanya iman. Jadi bedanya antara iman dengan nekat adalah iman ada rema dulu. Sedangkan orang yang nekat nggak punya rema. Demikian juga kalau kita mau beli rumah, kita mau ambil sebuah bisnis, dan sebagainya. Maka seperti yang diambil pengalaman dari Nuh, dia mendapatkan rema dulu. Saya menyebutnya dia mendapatkan SK, surat keputusan dari Tuhan dulu. Maka kemudian Nuh melangkah. Nah, itu yang terjadi. Jadi yang pertama, Nuh itu mendapatkan firman Tuhan dulu. Mendapatkan petunjuk Tuhan, mendapatkan perintah Tuhan, mendapatkan rema dari Tuhan dulu. Baru kemudian dia melangkah membuat bahtera. Beberapa waktu yang lalu ketika saya pelayanan di sebuah persekutuan doa ini, saya tanya sama mereka, ada yang tahu nggak berapa lama Nuh itu membuat bahtera? Nah, saudara, disinilah yang seringkali menjadi penyebab kegagalan perjalanan iman kita tidak mencapai kemenangan. Karena di tahap yang ini, kita mungkin sudah mendapatkan rema dari Tuhan, dan kemudian seperti Nuh, kita melangkah. Ada orang-orang yang sudah dapat firman atau rema dari Tuhan, tapi nggak melangkah. Nah, Nuh mendapatkan rema dari Tuhan, lalu melangkah. Tetapi ada satu unsur lagi yang seringkali dilupakan, bukan cuman sekedar melangkah. Nah, saudara, ada seseorang yang tanya begini sama saya sudah dapat rema Bu Ruth, saya dapat nubuatan, saya dapat janji Tuhan, dan saya sudah melangkah. Tapi kenapa kok belum dapat apa yang Tuhan janjikan? Nah, hal inilah yang saya mau bahas kepada saudara malam hari ini. Tahukah Anda berapa lama Nuh mengerjakan proses pembuatan bahtera? Kalau Anda tahu, saya percaya begini, kalau Alkitab menyebut Abraham sebagai bapak orang beriman, itu kita melihat dari berbagai sisi. Mungkin kita melihat karena Abraham itu nunggu lama dari seseorang yang sudah tidak mungkin secara manusia untuk punya keturunan, karena Sarah sudah mati haid, dan Abraham pun juga sangat lanjut, sangat tua usianya. Secara manusia kita berpikir itu tidak mungkin, tetapi Abraham percaya, maka dia disebut sebagai orang beriman, bapak beriman. Tapi kalau kita melihat berapa lama Abraham itu menunggu sampai Ishak itu lahir, itu adalah sekitar 25 tahun. Nah, ada yang bilang 100 tahun. Saya bilang 100 tahun itu umurnya Abraham waktu punya Ishak. Jadi Abraham punya Ishak itu umur 100 tahun, dan Abraham menunggu munculnya Ishak itu 25 tahun. Tapi kalau Anda melihat Nuh itu membuat bahtera
selama 120 tahun lebih. 120 tahun. Menurut saya bahwa Nuh ini tidak kalah hebatnya di dalam imannya dia. Nah, ini yang saya mau bahas, bahwa ada yang sering gagal di situ. Sehingga akibatnya iman kita tidak mencapai penggenapannya. Faktor apakah? Ajak Bapak Ibu mengimajinasikan, membayangkan pada zamannya Nuh bikin bahtera. 120 tahun lebih, itu bisa beberapa generasi, saudara. Anda bayangkan ketika Nuh mulai membuat bahtera, kemudian orang-orang pada bertanya, bikin apa Pak Nuh? Bikin bahtera. Kenapa Bapak bikin bahtera? Karena Tuhan mau menghukum bumi. Akan terjadi banjir besar. Karena itu bertobatlah sebelum engkau ikut dibinasakan. Mungkin awal-awal mereka percaya ketika mendengarkan berita ini. Lalu mereka sungguh-sungguh mulai bertobat. Mungkin, ini yang saya imajinasikan. Tapi berjalan dengan waktu ditunggu. 1 tahun nggak ada tanda-tanda. 5 tahun nggak ada tanda-tanda. 15 tahun nggak ada tanda-tanda. Saya membayangkan sampai 50 tahun. Jadi yang mendengarkan berita Nuh supaya bertobat itu katakanlah dia umur 20. Ketika dia dengar umur 20 tahun, Tuhan berbicara melalui Nuh bahwa dia harus bikin bahtera karena Tuhan mau hukum bumi. Wah, ini anak muda bertobat. Ditunggu 50 tahun sampai dia umur 70 nggak ada hujan sama sekali. Boro-boro banjir, saudara. Timur Tengah jarang hujan. Nah, Anda bisa bayangkan, jangankan 50 tahun, Bapak, Ibu, dan saya aja jujur. Kalau kita datang ke khotbah tentang akhir zaman, kalau kita mau introspeksi, kita waktu datang ke khotbah akhir zaman, kita itu takut. Tapi takutnya kita paling 1 bulan, setelah itu tidak takut lagi. Betul nggak? Kita takut setelah dengar khotbah akhir zaman. Oh, Tuhan mau datang nih. Tanda-tandanya udah jelas banget nih. Oh, bertobat sungguh-sungguh, menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Ya, mentok-mentok 1 bulan setelah itu ya seperti awal, balik lagi. Seperti itu yang terjadi pada kita, benar nggak? Nanti ada khotbah akhir zaman lagi, sungguh-sungguh lagi, tapi berjalan dengan 1 bulan, pudar lagi. Itu kita baru 1 bulan loh. Bayangkan nih orang 50 tahun nih nunggu. Kemudian orang yang dari umur 20 dengar kabar tentang bahtera itu dan air bah, sampai dia umur 70 berarti kan dia udah punya anak nih. Dan dia udah punya cucu nih ceritanya. Lalu gantian, cucunya mulai bertumbuh. Mungkin umur 7 tahun, 8 tahun jalan-jalan di dekatnya Bapak Nuh. Bapak Nuh masih sibuk bikin bahtera. Saudara bisa bayangkan, nih cucu-cucu kan pada tanya, generasi cucu-cucu nih. Opa, bikin apa, Opa? Bikin bahtera, Cuk. Kenapa bikin bahtera, Opa? Karena Tuhan mau datang, Cuk. Tuhan mau hancurkan bumi dengan banjir yang sangat besar. Karena itu kamu harus takut sama Tuhan. Kamu tidak boleh nakal-nakal. Kamu harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Oh iya, Opa, iya, Opa. Anak-anak sungguh-sungguh cari Tuhan. Berjalan dengan waktu. Waktu anak-anak ini belum bertumbuh, tapi dia sampai ke papanya. Papa, oh cucu ya, kakeknya. Kakek, Opa, itu ada Opa Nuh. Itu bikin perahu loh, Opa. Katanya Tuhan mau datang. Terus kemudian kita harus bertobat, sebab banjir besar akan terjadi. Saya percaya kakeknya akan bilang gini, aduh cucuku, itu dari zaman opamu ini masih muda. Itu opa Nu sudah ngomong begitu. Nih lihat opa sampai sekarang udah tambah tua. Banjirnya juga nggak datang-datang. Itu opa gila. Nggak usah didengerin ya cu ya. Itu opa gila. Anda bayangkan, 50 tahun berjalan. Kemudian tambah 50 tahun lagi. Masih 100, saudara. Ini cucu yang tadi umur 8 tahun. Ditambah 50 jadi 58 tahun. Mungkin kakeknya saya enggak tahu masih hidup atau masih ada, sudah meninggal enggak tahu, tapi pokoknya ini anak udah umur 58 tahun. Punya anak. Bahkan enggak mungkin menutup kemungkinan juga banyak orang zaman dulu meritnya muda punya cucu. Jadi cucunya lagi nih generasi keberapa? Sama, pengulangan itu terjadi
si anak ini akan bilang begini, ya ampun itu loh zamannya kakek buyutmu nak, zamannya kakek buyutmu cuk, itu Panu itu gila kok. Itu terobsesi bikin perahu sampai hari ini nggak pernah ada banjir. Aduh cuk, buru-buru banjir, wong air dikit aja nggak ada kok banjir. Anda bayangkan, kalau saudara jadi Nuh, kira-kira masih bikin perahu nggak? Atau Anda taruh itu alat, terus Anda bilang begini, kayaknya aku salah dengar suara Tuhan. Kayaknya aku halusinasi. Mana mungkin aku dengar suara Tuhan, nggak datang-datang hujannya. Anda harus ingat loh, Tuhan nggak pernah ngomong sama Nuh, Nuh, bikin perahu ya, tungguin sampai 120 tahun. Nggak pernah loh. Kalau Tuhan kasih tahu waktunya, saya percaya itu Nuh akan kuat. Masalahnya, Nuh nggak pernah tahu persisnya kapan banjir itu datang. Inilah faktor penting yang seringkali bikin saudara dan saya gagal. Faktor apa? Yaitu pada waktu masa menunggu. Dari rema turun, dari janji Tuhan, kita udah melangkah yang kita bisa, tapi kemudian ada proses penantian. Disinilah banyak dari kita gagal. Nah, Anda coba lihat Ibrani pasal 12. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan Anda garis bawah ini kalimat ini. Dan berlomba dengan tekun. Jadi ada satu faktor yang kita seringkali fail. Gumutan, yaitu karena kita nggak bisa nunggu dengan tekun. Kata tekun punya pengertian sabar. Kata tekun juga punya pengertian konsisten. Kata tekun juga punya pengertian tidak gampang menyerah. Kata tekun juga punya pengertian ketahanan untuk terus berjalan. Inilah faktor yang seringkali kita lupakan. Saudara dapat janji Tuhan tentang bisnis saudara yang akan diberkati. Saudara sudah melangkah, melakukan apa yang saudara bisa. Saudara belajar mengerjakan bisnis dengan jujur. Saudara belajar mengerjakan bisnis dengan bermodal 5 roti 2 ikan. Anda sudah belajar untuk enggak ngoyo pakai kekuatan, enggak utang bank sampai berdarah-berdarah. Anda mungkin sudah lakukan itu. Tapi ada satu unsur lagi ini, nunggunya. Karena saya percaya begini, di dalam kitab Yesaya pasal 55 itu Tuhan katakan begini loh, janji Tuhan itu pasti ya dan amin, tapi seperti air hujan yang turun ke bumi, lalu mengalir ke tanah, lalu mengairi tanaman. Tanaman menjadi bertumbuh. Setelah bertumbuh, berbunga, lalu berbuah. Nah, itu kan butuh waktu, Bapak Ibu. Nah, ini faktor yang kita lupa. Dari air hujan sampai tanaman itu berbuah, lalu buahnya bisa dipetik, dipanen, itu kan butuh waktu. Butuh waktu berapa lama, tergantung jenis tanamannya. Nah, seringkali kita gagal di sini, yaitu di dalam masa menunggu, kita boleh dibilang nggak tekun. Kita boleh dibilang nggak sabar, kita boleh dibilang nggak konsisten, kita boleh dibilang nggak tahan, lalu akhirnya menyerah. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu beberapa contoh di Alkitab dari orang yang terus-menerus gencar menyerang, terus-menerus gencar mengerjakan sesuatu, tidak pernah berhenti, tidak pernah tawar hati, tidak menyerah. Kekuatan dari konsistensi, kekuatan dari ketekunan, kekuatan dari satu kemampuan untuk tidak akan berhenti, tidak akan menyerah. Kita akan melihat apa yang terjadi. Anda buka dalam Kejadian
pasal yang ke-26. Kita lihat kitab Kejadian, pasal yang ke-26. Judulnya Ishak di negeri orang Filistin. Ini sebuah cerita favorit saya juga. Kejadian pasal 26, ketika Anda bisa melihat ayat 12. Kita kalau membaca ayat, seringkali kan cuma sekilas-sekilas, sehingga kita nggak menggambarkan, nggak mengimajinasikan. Perhatikan saudara, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Dalam tahun itu juga. Dalam tahun itu berapa bulan? Bisa 6 bulan, bisa juga 1 tahun, pokoknya dalam tahun itu juga. Tergantung Ishak menaburnya mulai bulan apa. Kalau Ishak menaburnya mulai dari bulan Januari, berarti ada kemungkinan juga bisa sampai Desember. Tapi kalau Ishak menaburnya mulai, misalnya mulai katakan bulan Juni, seperti ini, maka kalau dalam tahun itu juga berarti nggak sampai setahun, cuman beberapa bulan. Orang selalu terpesona dengan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Hasil 100 kali lipat. Sebetulnya nggak sampai setahun, berarti boleh dibilang nggak sampai setahun ini. Karena kalau Januari berarti harus Desember itu panen. Ya kan, kalau itu Januari misalnya 1 tahun. Itu pun ya boleh dibilang nggak sampai setahun ya, karena dia nggak mungkin naburnya tanggal 1, panennya tanggal 31 Desember. Jadi menurut saya nggak sampai setahun. Dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Bapak Ibu boleh tanya, mungkin ada kenalan-kenalan bisnismen juga pengusaha. Adakah orang-orang di dalam usaha mereka yang nggak sampai 1 tahun itu bukan cuman BEP, bukan cuman balik modal, tapi cuan 100 kali lipat. Sejauh yang saya pernah tanya pada beberapa pengusaha, mereka nggak pernah. 2 kali lipat masih mungkin terjadi, 3 kali lipat bisa terjadi, bahkan saya belum pernah menemukan yang mereka bilang 10 kali lipat, itu belum pernah nemu. Apalagi 100 kali lipat. Nah, Anda pernah membayangkan nggak bagaimana mungkin dari taburan itu bisa panen 100 kali lipat? Nah, saya ajak kita imajinasi ya. Taruhlah Ishak itu nabur bulan Januari deh, gampang-gampangan. Dia pasti nabur gandum, Bapak Ibu, nggak mungkin lombok ya, nggak mungkin cabai, pasti nabur gandum. Nah, gandum itu untuk panennya 2 bulan, jadi 2 bulan, bukan 3 bulan, tapi 2 bulan. Katakan Januari Ishak itu nabur. Dia tunggu-tunggu, Maret, nggak ada hasil sama sekali. Berarti Maret, katakan itu dia nabur lagi. Ditunggu sampai Mei, nggak keluar juga. Tapi saya percaya ketika Ishak kloter pertama kali nabur, Januari, lalu mungkin dia tunggu Februari, Maret, dia tunggu Maret nggak ada hasil. Ada kemungkinan waktu bulan Maret dia naburin lagi. Dia kali ini nggak mau nunggu 2 bulan. Ketika bulan Maret dia nabur, saya percaya gini, bulan April dia menabur lagi. Bulan Mei dia nabur lagi. Jadi menurut saya, ini yang saya imajinasikan bahwa Ishak itu naburnya seperti ngebom. Terus menerus. Sehingga tiba-tiba ketika tangan Tuhan menyentuh, apa yang terjadi? Semua benih-benih yang tadinya dianggap mati, yang sepertinya tidak menghasilkan, tiba-tiba dalam waktu sekejap serentak semua tumbuh. Itu pemikiran saya, sehingga make sense, masuk akal bahwa Ishak mendapatkan 100 kali lipat. Karena dia ngebom terus dengan naburan benih. Anda bisa nangkep ya. Jadi Anda melihat bahwa Ishak nggak akan pernah dapat panenan 100 kali lipat kalau dia itu nggak terus-menerus gencar melakukan apa yang dia bisa lakukan, terus-menerus nggak pernah menyerah.
Saya menangkap kalau Januari dia nabur, Maret dia tidak melihat hasil, dia berhenti. Ada kemungkinan dia bisa tetap mendapatkan hasil, tapi nggak banyak. Atau yang terburuk, dia sama sekali tidak dapatkan hasil. Tapi kenapa bisa sampai 100 kali lipat? Karena dia bom terus dengan taburan. Ini yang saya pikir. Jadi di sini saya menangkap bahwa berkat yang sedemikian gede yang diterima oleh Ishak itu dapat terjadi karena dia gencar terus-menerus. Dia gencar terus-menerus melepaskan taburan. Dia tidak menyerah di satu langkah. Dia terus melakukan dengan tekun, dengan sabar, dengan konsisten. Dia terus-menerus. Nah, saudara, kalau Anda di posisi Ishak, apa yang saudara dan saya bisa lakukan? Bahwa ketika kita menabur, kita bisa berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena kita nggak ngelihat progres. Salah satu sebab kita berhenti di tengah jalan karena kita nggak melihat hasil. Pernah nggak Bapak Ibu ngerasa gini, Anda sudah mengupayakan, Anda sudah melakukan banyak cara, tapi tidak kunjung ada hasilnya sama sekali. Mungkin marketing sudah pakai segala medsos, mungkin pakai segala strategi, tapi Anda melihat tidak ada progresnya sama sekali, tidak ada kemajuan apa-apa. Pernah enggak saudara akhirnya kalau ngalamin seperti itu, Anda ngerasa gini, percuma kayaknya, percuma. Pernah enggak ketika Anda memperjuangkan misalnya masalah rumah tangga, Anda udah berusaha sabar, Anda banyak mengalah, Anda banyak merendah, ngeladenin, ngelayanin. Tapi orang yang Anda doakan dan Anda pergumulkan tidak kunjung berubah. Anda merasa sudah banyak sekali melayani. Anda merasa sudah banyak menaruh kesabaran. Tapi orang itu nggak berubah-berubah. Anda pada satu titik, Anda akan berpikir begini, percuma. Aku sudah melakukan banyak hal, orang ini tidak ngefek. Orang ini tidak ngaruh. Dibaikin kayak apa, nggak berubah. Dikasih pelayanan kayak apa, diladenin kayak apa, nggak berubah-berubah, percuma. Pernah enggak kita berpikir seperti itu? Saudara, mari kita lihat dari Ishak. Dia nabur, enggak lihat hasil. Dia terus nabur. Dia nabur terus, tetap enggak melihat hasil. Dia terus menabur. Walaupun dia terus menabur, masih juga dia tidak melihat hasil. Dia tetap menabur. Tidak pernah berhenti. Amin. Kita lihat contoh lain lagi, satu lagi saudara. Mari kita lihat Injil Matius pasal yang ke-15. Sebuah cerita yang juga tidak asing buat saudara dan saya. Injil Matius pasal yang ke-15. Kita lihat ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perhatikan ayat 23. Perhatikan ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bayangkan perempuan ini teriak karena desperate ya, putus asa. Bayangkan seorang mama, anaknya sakit, kerasukan setan sedemikian, dia tidak akan malu, saudara. Dia akan berusaha untuk mendapatkan kesembuhan buat anaknya. Dia teriak-teriak supaya didengar oleh Yesus. Dan Yesus sama sekali tidak menjawab. Berarti Yesus itu dengar, tapi cuek. Saudara, kalau wanita ini adalah saudara dan saya gimana? Ketika kita sudah sembahyang, sudah doa puasa, puasa Ester sudah, puasa 40 hari sudah, bahkan puasa berbulan-bulan juga udah, pelayanan juga sudah, apalagi udah, baca firman juga sudah, nyembah banyak-banyak juga sudah, tapi kok kayaknya Yesus cuek. Apa yang saudara lakukan? Wanita ini luar biasa. Dia terus berteriak. Dia terus berteriak. Lalu di ayat 24, Anda lihat. Tetapi perempuan, jawab Yesus, aku diutus. Akhirnya Yesus jawab juga, tapi jawabnya tidak enak, saudara. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25, Anda lihat.
Yesus jawab, tapi dia bilang, sorry ya, kamu bukan orang Israel. Perempuan itu terus mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan diam, apakah kita terus berseru? Dan ketika mungkin Tuhan ngomongnya, jawabnya rada tidak enak, apakah kita akan seperti perempuan ini terus mendekat dan menyembah dia? Maksudnya Tuhan ngomong tidak enak seperti apa? Misal begini, tapi keadaan balik nggak enak. Apakah kita seperti perempuan ini tetap mendekat dan menyembah? Ayat 26, lihat. Tetapi Yesus menjawab, ini lebih kasar lagi. Tidak pantas mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya ke anjing. Dengan kata lain, Tuhan ngolok perempuan ini anjing. Menurut saya ini dikasarin ya, perempuan ini dikasarin loh Bapak Ibu, dikasarin. Bayangkan Yesus ngomong, lu anjing lu, nggak pantas kamu minta gini. Kira-kira kalau saudara dan saya gimana? Kita tersinggung, kita sakit hati, kita merasa tertolak. Saudara, ada orang-orang yang berhenti berjuang di tengah jalan karena mereka merasa ditolak, karena mereka merasa disakiti, karena mereka merasa dikecewakan. Ada sebuah cerita tentang seorang penulis. Penulis ini adalah seorang penulis Kristen. Namanya Norman Vincent Peale. Saudara, Norman Vincent Peale ini cerita bagaimana asal mulanya dia menjadi seorang penulis. Dia itu membuat naskah, tulisan, lalu dia serahkan kepada publisher untuk minta dipubliskan. Tetapi ketika dia kasih draft dari tulisan ini, tidak ada publisher yang mau terima. Saya mendengar kisahnya, sampai 20 lebih penerbit tidak ada yang mau untuk menerbitkan bukunya. Suatu hari Norman Vincent Peale menyerah. Dalam emosi dan keputusasaannya, dia remas-remas itu naskah yang dia keluarkan dari amplop karena ditolak publisher terakhir yang dia datengin. Dia remas-remas, dia buang ke tempat sampah. Istrinya melihat, diambilnya naskah yang sudah diremas-remas ini. Diambilnya, diluruskannya lagi sama istrinya, dikirimkan ke seorang penerbit. Hasilnya luar biasa. Ternyata di penerbit ini, mereka mau menerbitkan buku Norman Vincent Peale. Saya pernah baca buku yang ditulis dia, yang konon katanya adalah naskah yang diremas-remas ini. Saya mengalami banyak berkat karena buku itu. Judulnya, You Can If You Think You Can. Kamu bisa kalau kamu berpikir kamu bisa. Saudara, saya membayangkan seandainya pada hari itu Norman Vincent Peale betul-betul menyerah, tidak ditolong oleh istrinya yang menjadi saluran penyambung. Dia tidak akan menjadi penulis besar seperti hari ini. Banyak sekali buku-bukunya yang dia bikin yang menjadi bestseller. Saudara, Anda bayangkan kalau dia berhenti di tengah jalan. Ada orang-orang yang menyerah karena mereka merasa ditolak. Ada orang-orang yang mungkin Anda mengejar sebuah cita-cita, Anda mengejar sebuah impian. Tapi ketika Anda mengejarnya, Anda mengalami banyak penolakan. Mari belajar dari cerita perempuan Sirofenisia, perempuan Kanaan. Dia terus datang, dia terus berusaha, dia terus berteriak, dia terus belum dijawab ketika Tuhan sudah memberikan, teruslah berseru, teruslah berdoa,
teruslah menyembah, teruslah melakukan apa yang bisa saudara lakukan. Saudara, saya ingat almarhum dari, ini orang dunia nih ya, Bruce Lee. Bruce Lee ini punya satu kata-kata yang menurut saya bijak juga. Dia itu bilang begini, saya itu tidak takut sama orang yang punya 1000 jurus. Kaget ketika ditanya apa yang dia takutkan. Jadi diwawancara Pak Bruce Lee sepertinya kan pemberani. Apakah ada yang Anda takutkan? Dia bilang begini, saya itu paling tidak takut, saya tidak takut sama orang yang punya 1000 jurus. Tapi ini mengagetkan, dia bilang begini. Tapi saya takut yang punya cuma 1 jurus lakukan dan dilatih. Dengar kata-kata ini. Saya nggak takut pada orang yang punya 1000 jurus. Tapi saya sangat takut pada satu orang yang punya cuma 7, dia latih 1000 kali. Dia paling takut. Rupanya bahwa kekuatan biasa. Pemain musik, kalau kita tuh fokus terus. Mungkin kita bisa main drum, mungkin kita bisa main keyboard, mungkin kita bisa main swing. Tapi kalau Anda perhatikan, kalau kita bisa memainkan banyak, seringkali kita nggak pernah jadi expert di salah satunya. Tetapi ketika seseorang itu bisa fokus, konsisten, dia betul-betul bisa sampai menjadi seperti master. Nah, itu loh yang katanya Bruce Lee paling menakutkan buat dia. Saya ingat cerita Alkitab tentang seorang perempuan yang datang kepada hakim yang jahat. Hakim ini paling jahat, tidak pernah mau nolong orang. Tapi karena wanita ini konsisten, terus-menerus, tidak pernah menyerah. Akhirnya hakim itu mengabulkan juga. Akhirnya hakim itu juga menolong dia. Nah, Tuhan mengajarin kita bagaimana kita juga harus seperti itu. Di dalam perjuangan iman. Bukan ngotot misalnya, saya kepengen punya rumah mewah lalu kita ngotot. Enggak, itu nekat. Tapi ketika kita sudah menerima rema, kita sudah mulai melangkah. Satu faktor lagi yang tidak boleh saudara tinggalkan. Teruslah tekun. Teruslah berjuang. Teruslah jangan berhenti di tengah jalan. Saudara, Mazmur 126 mengatakan begini. Orang yang menabur dengan cucuran air mata, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Betul? Orang yang berjalan maju sambil menabur benih dan menangis. Tapi yang saya tangkap dari Mazmur 126, ya, ini ya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Anda lihat, masih nabur benih, saudara, walaupun sambil nangis. Tapi masih jalan maju, bukan di tempat. Nah, saudara dan saya harus begitu. Apa yang saudara sedang tunggu dan perjuangkan hari ini? Apakah saudara sedang memperjuangkan untuk keutuhan rumah tangga? Apakah saudara sedang memperjuangkan anak-anak? Apakah saudara sedang memperjuangkan masa depan? Tuhan sudah berbicara mungkin kepada Bapak Ibu, sudah memberikan rema. Anda melangkah dengan apa yang Anda bisa. Tapi mungkin seperti Ishak, Anda belum melihat progres sama sekali. Teruslah menabur walaupun dengan menangis, tapi terus maju, nggak mundur, saudara, dan nggak diam di tempat. Ataukah mungkin kita seperti perempuan Sirofenisia, ketika kita sudah berjuang, kita mengalami banyak rejection. Seperti kisah penulis Norman Vincent Peale, ditolak banyak. Teruslah menyetorkan naskah tulisan saudara, walaupun belum diterima. Teruslah. Karena firman Tuhan ya dan amin. Tuhan bilang begini, adakah Tuhan itu akan membiarkan orang yang dengan tekun mencari dia siang dan malam? Nggak akan pernah Tuhan biarkan. Amin Bapak Ibu. Saya mau cerita tentang bedanya orang yang konsisten kayak gitu. Betul katanya Bruce Lee ya. Dia takut sama satu orang yang punya 1 jurus tapi melakukannya 1000 kali.
Nah, saudara, saya ini lulusan S1 Sastra Inggris. Saya lulusan S1 Sastra Inggris di Indonesia, di Surabaya. Ya, tapi selama kuliah ya ngomong bahasa Inggris karena teman-teman di sekitar harus bahasa Inggris, terutama di lingkungan komplek kampus, terutama di kampus sastra. Jadi dulu itu ada peraturan kalau di kampus sastra itu kita tidak boleh bahasa Indonesia. Kalau kita sampai bahasa Indonesia, kita kena denda. Harus bayar berapa gitu setiap kali kita ngomong bahasa Indonesia. Nah, ketika masa-masa kuliah, Inggris saya jadi lancar. Tapi enggak fasih seperti orang bule, enggak. Berjalan dengan waktu setelah lulus, enggak punya teman ngomong bahasa Inggris. Enggak punya teman. Akhirnya lama hilang. Ya enggak hilang, tapi kaku, Bapak Ibu ya. Terus kemudian datang ke Australia. Ketemu dengan orang Australia yang mau enggak mau tiap hari harus ketemu dan pakai bahasa Inggris. Inggris saya mulai diaktifkan lagi. Dan Inggris Australia seringkali susah, dialeknya lebih susah itu untuk bicara. Nah, saudara, secara pendidikan, saya lulusan S1 Sastra Inggris. Ya, nah saya ini mau cerita anak dari teman saya yang sekarang sudah lulus kuliah di Australia, di Melbourne. Itu saya pernah nawarin dia, kamu enggak kepengen kah sekolah ke Australia? Dia jawab saya gini, enggak Ai Ruth, kenapa? Saya enggak bisa bahasa Inggrisnya. Dia bilang begitu. Singkatnya, saya terus challenge dia, mengencourage papa mamanya. Mereka bukan orang yang punya banyak duit, tapi sampai Tuhan itu benar-benar buka jalan sehingga anak ini bisa sekolah di Australia. Nah, kira-kira bulan Februari yang lalu dia berkunjung ke Perth dan tinggal di rumah kami sekitar 5 harian. Saya tuh tanya sama dia, kamu pertama kali, kamu ingat nggak dulu kamu bilang nggak mau ke Australia karena kamu nggak bisa bahasa Inggris? Iya, memang nggak bisa, Ii. Dia bilang gitu. Dia bilang begitu. Terus, kamu gimana waktu masuk ke Australia? Dia masuk ke Australia bulan Februari tahun 2020. Tidak lama kemudian bulan Maret kita kena lockdown. Bulan Maret dia lockdown. Wah, itu parah Bapak Ibu. Lockdown bener. Nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa. Saudara, dia ditinggalkan kos sendirian di sana. Terus kemudian saya tanya, gimana kamu dengarkan kuliah? Gimana kamu bisa ngikutin? Dia bilang begini, 1 tahun pertama di Australia itu benar-benar masa yang paling berat buat saya. Dia cerita, dia dengar dosennya ngajar, gak ngerti sama sekali. Gak ngerti sama sekali. Ada bayangkan Bapak Ibu. Terus kemudian apa yang kamu lakukan? Dia bilang, setiap kali dosennya itu ngajar, dia rekam. Dia rekam, sampai di rumah dia dengerin. Tiap hari dia rajin belajar. Dengerin seperti itu. Rajin dengerin seperti itu. Terus kemudian dia ngomong, kalau masih tak dengerin nggak bisa, Ii. Saya terpaksa pakai alat untuk mentranslatekan. Jadi dimasukkan ke laptop, dimasukkan, kan ada sekarang translate ya dari omongan gitu, terus bisa dituliskan gitu kan. Jadi itu jalan terakhir sebelum dia latihan dulu telinganya. Kemudian dia bilang pada waktu saya disuruh bikin essay. Nah, yang paling sulit ini karena di Australia itu seringkali bikin essay kan kalau kuliah. Waktu bikin essay itu setengah mati. Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia bikin essay dalam bahasa Indonesia dulu. Lalu dia terjemahkan sendiri ke Inggris. Lalu dia masukkan ke sistem yang untuk ngecek grammar, lalu untuk ngecek vocabulary, lalu untuk ngecek tenses.
Jadi Anda bayangkan orang lain bikin esai bisa langsung, dia harus melalui beberapa proses yang diulang-ulang setiap kali seperti itu. Saya dengar gila banget ini anak. Gila banget. Nah, kemarin dia lulus, bulan Februari kemarin dia lulus, kemudian bulan Mei awal ini dia ada apa istilahnya acara penghargaan untuk mahasiswa-mahasiswa lulusannya dia. Yang mengagetkan, saya dengar rekaman videonya. Dia salah satu penghargaan yang dia terima adalah Strong Leadership in Communication Skill. Strong Leadership in Communication Skill. Itu yang bikin saya shock. Hah? Dalam kemampuan komunikasi. Dari anak yang benar-benar zero. Sampai seperti itu. Makanya kenapa Bruce Lee itu ngomong, paling takut orang cuma punya satu jurus, tapi dia lakukan latih 1000 kali. Makanya wanita, perempuan Sirofenisia, itu seperti orang yang punya satu jurus toh. Tapi dia lakukan berkali-kali. Seperti perempuan ini, perempuan yang datang kepada hakim yang jahat, terus tekun, tidak pernah menyerah. Anda bayangkan kalau wanita pendarahan 12 tahun menyerah, hari itu dia tidak mau merangkak. Badannya sakit karena dia merasa sakit, dia tidak mau mendekat ke Yesus karena merangkak. Kenapa dia merangkak? Karena badannya sakit. Tapi hari itu walaupun badannya sakit, dia tidak menyerah, terus merangkak. Sampai akhirnya melihat kesembuhan. Saudara, kembali lagi nih cerita anak dari teman saya. Saya kagum. Terus terang saya kagum sampai dia mendapatkan salah satu kategorinya adalah di communication skill. Saya lulusan sastra. Ya, luar biasa kan lulusan sastra nih. Secara kemampuan bahasa Inggris, kualifikasi saya lebih bagus lah dari dia. Kualifikasi, latar belakang pendidikan. Beberapa bulan yang lalu, saya kan tiap minggu mesti berenang, tuh Bapak Ibu, berenang. Saya kalau berenang nggak ada sing nemenin sendirian. Nah, suatu hari lagi asik berenang, kan saya berenang gaya bebas. Saya ini curiga karena ada seorang wanita India ngeliatin saya terus. Saya ini kan gak enak orang renang diliatin terus, ya kan? Saya renang ini diliatin terus, Bapak Ibu bayangkan. Terus kemudian diliatin terus, akhirnya ketika saya mulai gym, dia datang mendekat ke saya. Terus dia bilang begini sama saya, "Can you teach me how to do that style?" Dia bilang, "Bisakah kamu mengajarin saya gimana gaya bebas itu?" Wah, saya langsung berusaha untuk ngomong. Nggak tahu kenapa, Bapak Ibu. Ini banyak. Di sini banyak. Tapi mau keluar bingung. Saudara kalau lihat bahasa Inggris saya hari itu, bahasa Inggrisnya masterpiece. Luar biasa, ciamik. Saudara tahu cara saya menerangkan ke dia bagaimana cara berenang gaya bebas? Saya bilang begini, first, you have to do this. Nah, saya kan nggak tahu this itu apa. Pokoknya saya bilang, you have to do this. Kemudian saya bingung, bagaimana cara mengayunkan tangan seperti begini. Dan Anda tahu yang saya kerjakan? And then, you have to do anti-swing, swing, swing. Serius Bapak Ibu, itu cara saya nerangkan. Kemudian cara saya mengatur nafas, ngajarin dia ngatur nafas, saya tuh bisa lupa semuanya. Narik nafas, ambil nafas, buang nafas, itu saya lupa Inggrisnya. Exhale, inhale, itu lupa semua. Jadi saya ngomong sama dia, gini, this is how you breathe. You have to do 1, 2, bluk-kutuk. Saya bilang gitu loh, bener. Saya bilang 1, 2, bluk-kutuk, and leave your head. Again, 1, 2, you count 1, 2, bluk-kutuk, leave your head. Serius Bapak Ibu.
Saya tidak tahu bahasa Inggrisnya blukuduk, blukuduk, Bapak Ibu. Beneran, saya pakai kata blukuduk, blukuduk. Saya lupa kalau itu orang India. Mana dia ngerti kata blukuduk, blukuduk. Dia sampai menunjukkan wajah keheranan. Terus dia bilang begini, what is that? What is that? What do you say? Blukuduk, blukuduk. What do you say? Saya bingung. Blukuduk, blukuduk. What is that? Akhirnya saya masukkan kepala ke air. What I mean, saya langsung tiup di dalam air, blukuduk, blukuduk. There is blukuduk, blukuduk. Saya bilang gitu. Ada, bayangkan, lulusan sastra Inggris. Inggris saya benar-benar parah, Bapak Ibu. Parah banget. Saudara, saya sampai ngomong begini, ini pengalaman paling buruk dalam mengajarkan bagaimana cara berenang. Saudara, suami saya waktu dengar, Anda bisa bayangkan suami saya yang dengar tuh ketawa luar biasa. Saya benar, serius bilang, swing, swing. Saya tuh lupa Bapak Ibu, meluncur itu apa bahasa Inggrisnya, saya tuh nggak tahu. Aduh, meluncur itu Inggrisnya apa ya? Saya bilang, you just do this. Shoo, saya bilang gitu. Saya beneran shoo, and then blukutuk, blukutuk. Dia kelihatan banget wajahnya. Sampai cukup lama saya kewalahan merangkan. Akhirnya dia bilang, oke, thank you. Dia putus asa. Gurunya parah, saudara. Oke, thank you. Lalu teman-teman bilang begini, Burut ini kalau ngajari renang kan pinter. Di Indonesia, rekor saya kalau ngajarin orang berenang dari nol sama sekali tidak bisa renang, sampai bisa renang cuma 30 menit, Bapak Ibu. Terus teman-teman di sini bilang, ada salah satu teman dari tidak bisa renang, saya ajarin di sini 30 menit doang, dia udah bisa meluncur, dia udah bisa jalan, kayak kata. Terus dia bilang, Burut ngajar renang. Saya bilang gini, aku ngajar renang, bisa bahasanya blukutuk, shoo, nggak karu-karuan, saudara. Saya bisa murid saya, bisa nggak cari guru lain? Saya nggak bisa ngerti dia ngomong apa. Saudara bisa bayangkan, saya membayangkan gini, kenapa bahasa saya nggak bisa keluar? Sederhana sebetulnya. Karena saya nggak pernah pakai istilah-istilah dalam dunia renang. Betul nggak? Saya nggak pernah pakai istilah-istilah dalam dunia renang, nggak pernah saya latih, nggak pernah saya pakai terus-terusan. Misalnya kata meluncur, kata menenggelamkan sedikit, kata mengapung. Kata-kata kosakata di dalam dunia renang ini kan nggak pernah saya pakai. Tapi kalau Anda ngajak saya bicara dalam sisi bahasa sehari-hari, misalnya harganya berapa, di mana jalannya, alamatnya di mana, namanya siapa, bagaimana, itu bisa. Tapi detik istilah renang muncul, ambiar sudah. Jawabannya sederhana. Bukan karena saya tidak bisa, tapi karena saya nggak pernah latih itu. Karena nggak pernah saya biasakan itu latih. Sehingga walaupun saya lulusan sastra Inggris, saya kalah dengan anak teman saya yang konsisten, terus-menerus mengerjakan, terus-menerus latihan. Sedangkan di sini, saya cuma ngomong bahasa Inggris. Hanya kalau ketemu orang yang bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, gerejanya sering ketemu orang Indonesia. Nggak kepakai lah Inggrisnya. Terus kemudian teman-temannya orang Indonesia semua. Ya jarang pakai lah Inggrisnya. Pergi makan di luar seringkali pergi makan di restoran Indonesia. Jadi jarang banget. Jadi Inggrisnya cuma kepake di kasir. Dan kasir pun nggak pernah ngomongnya banyak-banyak. Paling dia cuma tanya cash or card. Nah, gampang kan jawabnya, card. Iya kan? Cash. Cuma gitu aja doang. Nah, Anda bisa bayangkan, benar ya, kalau satu ini konsisten, terus-menerus dilakukan, betul-betul akan jadi luar biasa tajam. Tapi yang ini nggak pernah balelo, nggak pernah ngelatih, ya jadi tumpul Bapak Ibu. Saya akhiri dengan satu cerita sederhana. Satu kali ada satu grup pawang hujan yang cukup terkenal sangat sakti. Katanya pokoknya kalau pawang hujan ini menari, nggak pernah hujan itu nggak turun. Pokoknya
pawang hujan ini menari, pasti hujan itu turun. Makanya laris. Jadi kalau ada petani atau suku yang mau mengundang pawang hujan ini yang diundang karena laris sekali. Satu kali dia ditanya, bagaimana rahasianya? Kok Anda itu bisa begitu sakti? Setiap kali Anda menari, pasti hujan itu akan turun. Saudara akan terkejut dengan jawaban mereka. Jawaban mereka gini, kamu mau tahu rahasianya? Iya, gampang. Kenapa kami selalu bisa mendatangkan hujan? Iya, gimana caranya? Kami tidak akan pernah berhenti menari sampai hujan turun. Makanya mereka selalu ada hujan. Karena apa? Mereka tidak akan pernah berhenti menari sampai mereka hujan turun. Makanya grup ini selalu terkenal, pokoknya mereka menari pasti ada hujan. Karena mereka tidak akan berhenti menari sampai hujan turun. Saudara, jangan berhenti. Apapun yang sedang saudara kerjakan hari ini, untuk bekerja sama dengan janji dan nubuatan yang Tuhan sudah kasih, jangan pernah berhenti. Amin. Sekalipun rasanya capek, rasanya lelah, istirahatlah sejenak, kata Mazmur 126. Tapi tetaplah berjalan maju walaupun dengan air mata. Karena kau pasti pulang membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Amin, saudara. Kalau Tuhan sudah kasih janji, pasti amin. Pasti ya dan amin. Kalau Anda sudah melangkah, tapi belum melihat hasil, belajarlah seperti perempuan Sirofenisia. Walaupun ditolak, terus maju. Belajarlah seperti Ishak. Walaupun tidak ada kemajuan, tidak ada hasil, teruslah menabur. Tuhan, ya dan amin. Tidak untuk orang-orang yang bertekun mencari Dia siang dan malam. Tidak. Saya menangkap ikur, walaupun belum melihat hasilnya. Jangan berhenti mengucapkan diri iman Tuhan, walau mereka belum takut akan Tuhan. Jangan pernah berhenti mengatakan tentang pasangan, walaupun mereka belum berubah menjadi baik. Jangan pernah berhenti melepaskan kata-kata berkat untuk kehidupanmu dan keluargamu, walaupun sampai hari ini engkau belum melihat berkat itu terjadi. Jangan berhenti. Percayalah, berkat akan datang bagi mereka yang tidak pernah menyerah. Seperti pawang hujan ini. Dia selalu bisa mendatangkan hujan karena dia tidak pernah berhenti menari sampai hujan turun. Mari kita menghampiri Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati untuk perjamuan tubuh dan darah, tapi sebelumnya boleh saya mengundang pemain musik. Boleh minta satu pujian, Pak? Ku tak akan menyerah.